wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sama Allah, nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus thalabul ilmi di dalam kajian fikih muamalah yang hari ini tentang riba ya, kelanjutan dari 2 pekan yang lalu. Namun untuk sebelumnya monggo bapak-bapak monggo merapat Pak. Kok kayaknya maaf kayak jaga pintu, monggo merapat sini Pak Danang, silakan. Supaya kita bisa lebih saling mengenal, karena ini alhamdulillah kita masih kita kedatangan tim dari KPMI meskipun masih ketuanya, mudah-mudahan anggotanya bisa hadir juga, termasuk dari JPMI ini yang datang hanya pengurus, hanya 3 orang ini, anggotanya nggak tahu di belakang. Terus dari IBF alhamdulillah juga sudah hadir yang selalu menemani kita. Dari hari ini rencananya dari karyawan dari Cordova juga hadir. Tadi sudah confirm ke saya, mudah-mudahan bisa membersamai kita biar rame. Terus begini bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu, karena Ustadz Umar saat ini masih belum bisa dihubungi. Nah, alhamdulillah datang. Alhamdulillah. Baru saya ketahui. Wah, panjang umur Ustadz. Sudah tahu. Masya Allah. Monggo Ustadz, langsung aja. Langsung sih sambil monggo Ustadz. Alhamdulillah. Barusan maaf tadi saya rasani tapi enggak gibah insyaallah. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang ini tadi saya sudah ucapkan terima kasih kepada tim dari komunitas-komunitas. Nah, yang terakhir jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Abu Umar yang sedia rawuh ngisi kajian pada sore hari ini. Kami ucapkan mudah-mudahan Ustadz bermanfaat untuk kita semua. Bapak-bapak, sebelum kita mulai acara sore hari ini, mari kita buka acara kajian fikih pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam thalabul ilmi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tilawah 1 atau 2 ayat, monggo Pak Muhaimin pengganti. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi bayyana yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhaimin yang telah tilawah. Mudah-mudahan yang membaca kita atau dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya langsung aja kajian fikih muamalah oleh Ustadz Abu Umar. Monggo Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan wa fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah nisbatan petang yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita ya, di tempat yang kita cintai ini, di majlis yang sangat mulia ini, yaitu waktu ba'dal asr yaumul jumu'ah. Dan ini jamaah jelas waktu yang sangat afdal, waktu yang sangat-sangat mulia. Di samping termasuk waktu-waktu yang mustajab, maka di sore setelah asar jamaah atau ya di waktu asar, yaitu waktu di mana malaikat muaqibat mereka bergantian ya, sip tugas, di mana malaikat penjaga waktu pagi dia naik ke atas di waktu sore untuk melaporkan apa yang telah mereka catat. Dan ketika mereka naik ke atas, maka Allah berfirman, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hambaku tatkala kalian tinggalkan. Maka malaikat itu jamaah akan menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, saya tinggalkan mereka dalam kondisi salat dan saya datangi mereka dalam kondisi salat. Ya tentu jamaah, ini jawaban ketika seseorang di waktu-waktu ini mereka menggunakannya untuk ibadah, di antara untuk salat ataupun ya untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Jamaah sekalian, kita masih pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, kitab Muamalah. Dan di kesempatan sore yang mulia ini kita masuk pada penjelasan seputar riba nasi'ah dan riba fadl. Berkata mu'allif hafizahullahu jalla wa ala, wa yanqasimu ila qismain. Maksudnya riba itu terbagi menjadi dua macam. Dan riba jamaah sekalian fil lughah secara bahasa artinya azyadah, tambahan. Sedangkan secara istilah syar'i riba itu artinya ziyadatun fi asya'a mahsusah, tambahan pada sesuatu yang khusus. Ya maksudnya jamaah nanti yang dimaksud riba di sini adalah tambahan pada barang-barang tertentu. Ya, tidak semua barang itu ada ribanya. Dan riba ini jamaah terbagi menjadi dua macam. Riba nasi'ah wa ribal fadl.
Yang pertama riba nasi'ah dan yang kedua riba fadl. Jamaah sekalian, apa yang disebut dengan riba nasi'ah? Kita lihat. Bayanu riba nasi'ah. Wa riba nasi'ah makhudun minan nasa'i. Jadi riba nasi'ah itu diambil dari kata an-nasa. Apa artinya? Wa huwa takhir. Artinya mengakhirkan atau mengundurkan. Jadi jamaah sekalian, yang dimaksud dengan riba nasi'ah adalah riba yang terjadi dikarenakan terjadinya tukar menukar barang ribawi, sedangkan salah satu dari jenis barang ribawi tersebut terakhir atau terlambat ya penyerahannya. Terlambat penyerahannya. Wa huwa nau'an. Dan ini ada dua macam. Jadi riba nasi'ah ada dua macam. Yang pertama, qalbuddain 'alal muqsir. Qalbuddain 'alal muqsir. Apa maksudnya? Memungut bunga dari orang yang kesulitan membayar hutang. Jadi jamaah, misal ada seseorang dia berhutang, si A berhutang kepada si B. Terjadi kesepakatan, ya sudah, saya kasih waktu 1 bulan. Jadi si A hutang ke B, B mengatakan A bayarnya 1 bulannya. Kata si A, oh iya oke. Ya. Kemudian masalahnya ketika jatuh temponya, si B datang kepada si A. A, ya utangmu sudah jatuh tempo. Sekarang bayar tidak? Kata si A, B afan, ana lagi nggak punya uang. Ya. Usaha ana lagi gagal, misalkan. Kemudian kata si B, toyib, A, ya, hari ini antum mau bayar atau saya kasih ya tempo, tetapi ada ribanya. Tambah 1 bulan, tambahannya misal 100.000. Tambah lagi 100.000 lagi. Dan inilah jamaah sekalian riba yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Awalnya tidak jamaah. Awalnya hutang biasa. Cuma ketika yang berhutang kesulitan, kemudian di situ baru terjadi riba. Baru terjadi riba. Wa hadza huwa aslur riba fil jahiliyah. Dan inilah pokok riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Nah, sehingga jamaah gini, kalau kita bandingkan dengan riba di zaman kita, lebih parah mana? Kalau zaman jahiliyah itu terjadinya riba ketika yang berhutang nggak sanggup bayar, baru di situ ditentukan riba. Kalau di zaman kita jamaah, riba itu ditentukan di awal. Ya. Berarti lebih parah mana? Bahkan sebelum utang sudah hitung-hitungan ribanya. Itu lebih parah lagi jamaah. Jadi di zaman jahiliyah kalau misalkan dia misal pas 1 bulan itu dia bayar, selesai sudah, nggak ada riba. Tapi karena sebab dia tidak bisa membayar, kemudian dikasih tenggang, dan disitulah mulai diterapkan riba. Anna rajula yakunu lahu ala rajuli al-mal al-mu'ajjal. Bahwasanya seseorang dia punya piutang kepada orang lain ya, dalam batas tempo yang sudah ditentukan. Fa idza halal ajalu, ketika tempo itu sudah ya sudah jatuh, qala lahu, maka dia mengatakan ataqdi am turabbi, kamu mau bayar sekarang atau saya terapkan riba. Fa in wafahu wa in zada hadza fil ajal. Jika dia bayar ya sudah selesai. Tapi jika tidak, baru di situ dah jamaah ditentukan tambahan. Dan inilah riba jahiliyah, dan ini riba nasi'ah. Riba nasi'ah.
wa zada hadza fil mal. Ya, dan tentu ya uangnya juga bertambah. Fa yatadha'aful malu fi dhimmatil madin. Sehingga tanggungan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang semakin berlipat-lipat, semakin bertambah. Fa harramallahu jalla wa ala dzalika. Maka Allah jalla wa ala mengharamkan praktek yang seperti ini. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka jika orang yang berhutang dia dalam kondisi kesulitan, maka berikan tenggang waktu sampai waktu yang mudah baginya untuk membayar. Jadi Allah turunkan firman-Nya terkait tentang hutang piutang. Jangan justru malah dipersulit. Bayar saja nggak mampu, kok malah utangnya ditambah. Dan inilah jemaah kenapa kemarin yang telah kita sampaikan bahwasanya dosa riba itu lebih parah daripada judi. Kalau judi itu jemaah sekalian terkadang orang miskin ngambil dari harta orang kaya, atau kadang mungkin sama. Tapi ini jemaah riba itu dia ngambil harta dari orang yang kesulitan. Harusnya dibantu, justru malah hartanya diambil. Makanya rentenir itu jemaah orang yang tidak punya pri kemanusiaan. Ya. Nggak lihat, nggak peka. Ya. Saudaranya lagi butuh, harusnya malah dibantu, malah hutangnya ditambah. Ini kan keterlaluan. Keterlaluan. Fa idza halad-dain wa kana al-gharimu mu'siran. Jadi ketika sudah jatuh tempo hutangnya, kemudian orang yang berhutang dalam kondisi kesulitan, lam yajuz an yaklabad-dain alih. Enggak boleh orang yang piutang kemudian memungut bunga dari orang yang berhutang. Jangan, enggak boleh. Bal yajibu ingdharuhu, tetapi wajib untuk memberikan tenggang. Wajib ya, Mak. Mana yang terbaik jemaah? Dikasih tenggang atau dibebaskan jemaah? Yang terbaik. Dilihat. Orang yang berhutang itu jemaah ada dua macam. Ada orang yang berhutang memang dalam kondisi butuh dan memang dia kesulitan tidak bisa membayar. Tapi punya niat untuk membayar. Ya. Ini orang jujur jemaah. Maka kalau misalkan dia pandang bahwasannya layak untuk dibebaskan, bebaskan. Yang kedua ada orang yang dia berhutang, dia mampu untuk membayar, tapi sengaja menunda-nunda. Maka orang seperti ini jemaah jelas ini kezaliman. Nabi mengatakan unsur zaliman atau matluman. Tolonglah orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi. Terus bagaimana? Ingatkan terus. Ingatkan terus sampai dia bayar. Dan itulah bentuk menolong orang yang zalim. Jangan dibiarkan. Apalagi dibebaskan. Oh ini jemaah bisa apa? Semakin menjadi-jadi. Oh nanti saya utang saja lah. Paling ya nanti kalau saya nggak bisa bayar, nanti dibebaskan. Nah ini nanti jemaah kebiasaan. Jadi lihat kondisi orangnya. Lihat dulu. Kira-kira layak tidak untuk dibebaskan. Kalau tidak layak jangan. Tapi kalau layak silahkan jemaah. Itu sedekah kita. Itu sedekah kita. Atau misalkan kita beri tempo. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita misalnya memberikan tempo, maka kita dianggaplah sedekah. Okamakom. Itu luar biasa. Nah sehingga kalau misalkan kita pernah ngutangi seorang dan kiranya misal ya orang tersebut memang butuh jemaah, memang dia butuh, maka kasih. Kalau belum sanggup ya sudah kasih ya tempo seperti itu. Barangkali itu jemaah ya puing-puing pahala kita. Dan barangkali juga itu yang menjadi sebab bisnis kita dilancarkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita membantu saudara kita, apalagi saudara seiman. Itu penting, itu masalah yang jadi catatan kita. Wa in kana musiran kana alaihi alwafa. Tapi jika dia orang yang mudah untuk membayar, maka wajib baginya untuk segera melunasi. Fala hajata ila ziyadatid dain. Sehingga tatkala itu enggak butuh untuk ditambah.
ma yusril madin wala ma usrih. Baik orang yang menghutang dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sulit. Ya enggak perlu. Tidak perlu. Ya. Karena masalahnya ketika misalkan kita memberikan tenggang, apa kita rugi? Tidak. Tetap kita mendapatkan tambahan. Apa tambahannya jemaah? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita itu kadang jemaah lebih melihat dengan tambahan yang sifatnya real kalau memang berupa uang. Padahal pahala yang Allah janjikan itu jauh lebih baik, jauh lebih utama. Tapi kadang kita banyak meremehkan. Maka orang yang beriman, ingat, tidak memandang, ya, dalam artian dengan pandangan yang sempit, tetapi pandangan yang jauh. Ya, dia tentu lebih memilih pahala atau keuntungan yang Allah berikan kepada kita, atau keuntungan yang Allah janjikan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, macam dari riba nasi'ah. An-naw'u tsani min riban nasi'ah. Macam yang kedua dari riba nasi'ah. Maka nafi bai'i kulli jinsaini ittafaqa illati ribal fadl matakhiri qabdihima atau qabdi ahadihima. Jenis yang kedua dari riba nasi'ah adalah riba yang terjadi ketika terjadi jual beli antara dua jenis barang ribawi yang sama-sama ilah riba fadlnya. Beserta atau diiringi dengan memberikan tunda, ya, tunda ketika penyerahan salah satu barang tersebut. Ya, contoh gini jemaah, seperti jual beli emas dengan emas, jelas ini ilah ribanya sama, jenisnya sama. Kemudian ternyata jemaah penyerahan salah satunya terlambat. Contoh gini, ada seseorang dia tinggalnya di Semarang, dia beli emas di Jakarta. Misal terjadi kesepakatan, dia misalkan ingin membeli emas sekian gram, kemudian terjadilah akad, dia transfer uangnya, kemudian baru ditransfer emasnya. Maka ini jemaah sekalian riba nasi'ah. Kenapa? Karena salah satu jenis riba, barang riba tersebut terlambat penyerahannya. Dan itu nggak boleh jemaah. Walaupun memang terjadi silang pendapat, ya, fatwa DSN MUI membolehkan. Kenapa jemaah? DSN MUI membolehkan jual beli emas tidak kontan, terlambat salah satunya tidak masalah. Uangnya terlambat tidak masalah. Kenapa? Mereka menganggap komoditas. Menganggap bahwasanya emas itu komoditas, bukan alat tukar lagi. Tetapi yang tepat jemaah, emas itu masih dianggap alat tukar menukar. Ustaz, terus bagaimana solusinya kalau misalkan kita ingin membeli emas yang dimana posisi kita tidak di tempat, kita butuh emasnya misal di Jakarta? Ada solusi jemaah. Bukan tanpa ada solusi, ada solusi. Satu, misal bisa dengan sistem COD. Jadi penjual emas dia kirim emasnya lewat kurir. Kurir ini jadi wakil dari toko. Kemudian kurir ini yang mengadakan akad dan kontan ketika, ya, bertemu dengan konsumen. Ini boleh, tidak masalah. Atau pembeli dia cari wakil di Jakarta, kemudian dia yang beli. Setelah dia dapat, dia beli misalkan, emas itu diambil, kemudian temannya yang menjadi wakil yang ngirim kepada temannya di Semarang, boleh. Atau cara yang ketiga jemaah, nah ini juga solusi. Pembeli kirim uang dulu ke penjual emas, tapi akadnya apa? Akadnya nitip atau terserah, nitip atau ngutangin, terserah, ya, terserah. Kemudian penjual emas dia kirim emasnya.
Setelah emas ini sampai kepada konsumennya, maka konsumen menghubungi penjual emas. Ketika mereka saling terhubung, maka silahkan adakan akad. Pak, emas sudah sampai. Uang kemarin yang saya jadikan piutang atau yang saya utangkan atau yang saya titipkan itu untuk bayar emas ini ya. Kemudian mereka, oh ya, ayo kita adakan akad jual beli emas. Dan mereka masih terhubung ya, masih terhubung. Bolehkah seperti ini? Boleh, insya Allah. Dan itu solusi. Karena ingat jamaah, jual beli online di mana penjual dan pembeli dianggap masih dalam satu akad ketika mereka masih terhubung. Sehingga tatkala misalkan mereka mengadakan akad jual beli emas dan mereka masih terhubung, maka itu dianggap masih dalam satu akad, dan ketika itu terjadinya akad jual beli emas tersebut, maka dianggap apa? Kontan. Maka ini dibolehkan. Jadi ada solusi. Bukan tanpa ada solusi. Tapi kalau misalkan ya, adakan akad terlebih dahulu, kemudian dia transfer uangnya, setelah itu baru emasnya dikirim, maka wallahu alam jamaah pendapat yang kuat ini tidak dibolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Iya. Wal fittoh bil fittoh. Perak dengan perak, wal bur dengan bur. Ya, gandum dengan gandum, syair dengan syair. Ya, syair juga sama gandum. Kemudian tamar dengan tamar. Kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Garam dengan garam. Wa kadza bai'u jinsin bi jinsin min hadhil madhkurat muajjalan. Begitu pula jual beli ya, jenis barang ribawi dengan jenis yang apa? Lainnya. Tapi masih satu ilah ribanya. Kalau ilah ribanya sama kemudian jenisnya sama, larangannya dua, syaratnya dua. Harus kadarnya sama kemudian kontan. Tapi kalau jenisnya sama, ilahnya beda, kalau ilahnya sama jenisnya berbeda, syaratnya cuma satu, harus kontan. Contohnya apa? Emas dengan perak. Kalau antum menjual beli emas dengan perak, syaratnya cuma satu, harus kontan. Tidak boleh apa? Tidak boleh terlambat. Adapun beda nggak masalah. 1 gram emas ya tentu beda kan ditukar dengan perak, beda, nggak masalah. Tapi kontannya itu wajib. Ya. Adapun kalau misalkan jenisnya sama kemudian ilah ribanya sama, syaratnya dua. Seperti contoh tukar menukar uang. Uang lama dengan uang baru harus sama. Ada orang menukar misalkan 100.000 gelondongan dan uangnya sudah misalkan lama. Dengan recehan jumlahnya 100.000 misalkan harus sama. Tidak boleh yang gelondongan 100 kemudian recehannya cuma 90. Maka ini termasuk riba. Ya. Nanti ribanya beda lagi ya. Ribanya beda lagi. Tapi termasuk riba dan itu enggak boleh. Kemudian masalahnya wa masyaraka hadhil asya fil illati yajri majraha wa sayati bayanu dzalika. Ya. Adapun jamaah sekalian, kalau misalkan gini. Kalau misalkan jenis ribanya beda, ilahnya beda, ketika ditukarkan misalkan, apakah ada syaratnya? Contoh emas ditukar dengan kurma. Apa syaratnya? Mohon. Ada syaratnya tidak? Kurma ditukar dengan emas. Ada syaratnya? Jawabannya enggak ada. Maka ini solusi yang keempat tadi. Kalau antum ingin jual, ingin membeli emas dari Jakarta, boleh, ya, kredit boleh. Tapi bayarnya pakai kurma. Pak, saya mau beli emas 10 gram, tapi nanti bayarnya pakai beras ya. Boleh, enggak masalah. Enggak masalah. Karena bukan barang ribawi yang sama jenis dan ya, ilahnya atau ya, jenisnya beda, ilahnya sama, bukan. Tapi ini jenisnya beda, ilahnya beda. Maka tidak disyaratkan aturan-aturan ribawi, tidak. Nah, sehingga boleh dengan misalkan tidak kontan, tidak masalah. Ya, jadi solusi yang keempat tadi, silakan belinya pakai beras, boleh, tidak masalah. Tapi kalau pakai uang nggak boleh, harus kontan seperti itu. Bagaimana masalahnya? Yang kedua, bayan ribal fadl.
wa ribal fadl ma'khudun minal fadli. Jadi riba fadl itu diambil dari kata al-fadl. Apa artinya jemaah sekalian? Ya. Fadl itu artinya tambahan. Tadi tukar menukar 100.000 dengan recehannya cuma 90, berarti kurang 10.000. Maka ini disebut dengan riba fadl. Emas lama dengan emas baru. Emas lamanya 1 gram, emas barunya 1 gram, tapi minta tambahan uang. Maka ini enggak boleh. Dan inilah disebut dengan riba fadl. Karena jemaah sekalian, kalau misalkan tukar menukar barang ribawi yang satu jenis satu ilahnya, syaratnya 2, harus sama plus harus kontan seperti itu. Wa huwa ibaratun aniz ziyadati fi ahadil iwadaini. Jadi riba fadl ini jamaah sekalian tambahan yang terjadi ketika 2 barang ribawi dibarter dan satunya ada tambahan. Ya, satunya ada tambahan dan ini disebut dengan fadl. Wa qad nasu syari' ala tahrimi fi sittati asya'a. Dan syariat yang mulia ini jamaah telah mengharamkan 4 macam komoditi riba. Wa hiya adz-dzahabu wal fiddatu. Hiya adz-dzahab. Yang pertama emas. Wal fiddah yang kedua perak. Yang ketiga bur, ya gandum, syair, ya tamar, kurma, wal milhu, garam. Ya. Banyak masal ini 6 jenis barang ribawi yang diharamkan ya ketika misalkan itu kan menukarkan kemudian ada tambahannya atau misalkan tidak kontan. Fa idza bi'a ahadu hadhil asya bi jinsi, maka salah satu dari komoditi ini ditukar menukarkan dengan yang sejenis, harumat tafaddulu bainahuma qaulan wahidan, maka tidak boleh ada tambahan di antara salah satu jenis barang ribawi tersebut, enggak boleh. Li hadis Ubadah ibni Samit radhiyallahu taala anhu marfu'an. Berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit, dan hadis ini marfu sampai ke Nabi SAW, di mana beliau bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddah. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, milhu dengan milhi. Mithlan bimithlin, harus sama, kadarnya harus sama. Yad dan biyadin, harus kontan. Harus kontan. Dan ini jamaah sekalian Nabi yang mengatakan. Nabi yang mengatakan. Jadi kalau barang-barang ribawi ditukar menukarkan jamaah, aturannya tadi. Kalau jenisnya sama, ilahnya sama, syaratnya 2. Harus sama kadarnya, kemudian harus kontan. Dan jamaah sekalian, ketika tukar menukar barang ribawi, ingat, kita harus jelas, ya, secara takarnya harus jelas. Perkiraan boleh tidak? Enggak boleh. Jadi ada kaidah mengatakan jamaah sekalian, ya, ketika tukar menukar barang ribawi, ya, kalau misalkan hanya dengan perkiraan, dia enggak tahu apakah ini tepat atau tidak, maka itu sudah riba, enggak boleh. Jadi harus benar-benar dipastikan. Ada pengecualian seperti bai'ul aroyah, itu enggak masalah. Jual beli kurma ya yang mungkin sudah kering dengan kurma yang ditangkai, itu dikecualikan jamaah sekalian. Tapi kalau misalkan dalam artian ya kurma dengan kurma yang masing-masing sudah misalkan dipetik, maka harus sama kadarnya dan itu harus dipastikan, tidak boleh dengan perkiraan, oh kayaknya ini sudah sama, ini nggak boleh, dan itu tetap terjatuh riba. Jadi harus dipastikan. Dan jemaah sekalian, kata beliau, fadallal hadisu ala tahrimi bai'idz dzahabi bidz-dzahabi bi jami' anwa'ihi min madrubin wa ghairi. Hadis ini menunjukkan haramnya jual beli emas dengan emas
dengan seluruh jenis-jenisnya, baik yang dibentuk ataupun yang masih batangan. Wa an bai'il fitnati bil fitnati bi jami'i anwa'iha. Itu pula jual beli perak dengan perak dengan semua jenis-jenisnya, illa kecuali mithlan bi mithlin yadan biyadin, kecuali harus sama kadarnya dan kontan. Ya. Sawaan bisawain, ya, sama. Wa ala bai'il burri bil burri wasyairi bisyairi wat tamri bit tamri bi jami'i anwa'iha, ya, dengan segala jenis-jenisnya. Begitu pula garam dengan garam, kecuali harus sama, ya, kemudian harus kontan. Itu penting, ya. Tapi jemaah sekalian, tadi walaupun itu barang ribawi, tetapi kalau jenisnya beda, ilahnya beda, maka nggak ada syaratnya. Contoh, garam barang ribawi, emas barang ribawi, tapi ilahnya beda. Kalau emas dan perak ilahnya apa? Alat tukar menukar. Adapun jamaah sekalian seperti syair kemudian tamar, ya, ilahnya beda. Bahan makanan pokok. Sebenarnya yang mengatakan bahan makanan yang memang bisa disimpan, ya. Artinya ilahnya beda. Entah bahan makanan pokok misalkan atau ilah yang lain, intinya itu beda sebabnya. Sehingga jenisnya beda, ilahnya beda, maka tidak berlaku aturan riba. Tidak berlaku. Maka bebas silakan. Ya, mau model misalkan kredit boleh, enggak masalah. Tapi dengan catatan, ya tadi saling ridho, enggak masalah. Ada punya masalah kalau misalkan barang tersebut bukan barang ribawi. Ada seorang misalkan jual beli, misal mobil bekas ditukar dengan mobil baru misalkan, boleh tidak ada tambahan? Yang lama berarti harus menambahkan uang. Ditukar dengan yang baru, ya sudah, tukar tambah, ya, ini kurangnya 100 juta misalkan, boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena kedua barang tersebut bukan barang ribawi. Atau misalkan salah satunya barang ribawi, satunya tidak, maka tidak berlaku. Ya, yang penting intinya saling ridho. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi masya Allah, barang ribawi itu sedikit, sedikit, tidak banyak. Nah, sehingga kalau misalkan ada sebagian orang kok justru milih, ya tadi, sesuatu yang jumlahnya sedikit, ya ini jemaah sekalian keterlaluan. Ya, sudah sedikit kok justru ini yang dicari. Jadikan celah jemaah sekalian. Ya. Padahal model jual beli itu masih banyak macam dan bentuknya seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, wa yuqasu ala hadhil asya as-sittah, dan dikiaskan dengan komoditi riba yang 6 ini sesuatu yang sama jenisnya, sama ilahnya. Fa yakhrumu fihi tafaddulu inda jumhuri ahli ilm, sehingga jumhur ulama mereka tidak membolehkan kalau memang ada, ya, tambahan, enggak boleh. Illa annahum ikhtalafu fi tahdidil illah, tetapi mereka silang pendapat terkait tentang pembatasan ilah ribanya. Seperti contoh jamaah, gandum kemudian sair, ini ilahnya apa jamaah? Mereka silang pendapat. Apakah ilahnya ini bahan makanan pokok atau ilah-ilah yang lain? Mereka terjadi silang pendapat antara jumhur ulama dan yang lainnya. Yeah. Dan yang mas kata Syekh, was-sahih, pendapat yang sahih, annal illah fin naqdaini, bahwasannya illah riba pada, ya, dua barang tambang tadi atau dua jemaah sekalian, emas dan perak, ya, ats-tsamaniyah, alat tukar menukar. Fa yuqasu alaihima kullu ma ju'ila athmanan, oleh karena itulah dikiaskan, ya, pada keduanya segala sesuatu yang dijadikan alat tukar menukar. Contohnya apa? Ya, uang kertas atau uang jemaah? Uang digital masuk. Ya, masuk jemaah. Jadi kalau ditukar menukarkan berlaku ilah riba.
riba seperti itu. Makanya masalahnya seperti contoh misalkan jual beli apa? Saham. Kalau hanya misalkan perbedaan angka itu nggak boleh. Tapi harus ada real yang bisa diserah terimakan. Harus. Ya. Jadi nggak boleh, oh ini kan sudah berpindah. Mana realnya? Ya. Jadi harus memang ada real yang ditukar menukarkan. Karena itu barang ribawi. Karena itu barang ribawi. Iya. Kal awraq an-naqdiyah. Seperti ya uang kertas yang dipakai di zaman ini. Fa yakhrumu fiha tafaddulu idza bi'a ba'dhuha bi ba'din. Sehingga diharamkan ketika dipertukar ya menukarkan atau diperjualbelikan ketika terjadi tambahan ya. Ketika jenisnya sama ya atau ilah riba afan ketika jenisnya sama itu enggak boleh. Tapi kalau beda maka tidak masalah kecuali harus kontan. Bi antakuna sadiratan min daulatin wahida ketika memang berasal dari satu negara seperti itu. Was sahih kemudian yang sahih annal illah fi baqiyatil asnafi sittah. Pendapat yang sahih ya, terkait illah sebab larangan riba pada selain dari emas dan perak al-bur wasyair wat tamar wal milh hiyal kail awil wazn. Jadi beliau lebih condong dengan pendapat yang mengatakan maksudnya adalah barang yang bisa ditakar dan ditimbang. Bisa ditakar atau ditimbang. Makauniha mat'umah. Ya, jika jenisnya bahan makanan. Ya. Fayata'addal hukmu ila masyaraku fitilkal illati. Nah, sehingga ini bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Ya, ketika misalkan jenis makanan tersebut bisa ditimbang ataupun ditakar. Ya. Dan ketika itu jamaah sekalian tidak boleh ada tambahan. Ya, atau misalkan tidak boleh ada terlambat penyerahannya. Kalau misalkan jenisnya sama kemudian ilahnya sama seperti itu atau ilahnya misalkan sama jenisnya beda harus kontan seperti itu. Ya jamaah sekalian, Syekhul Islam beliau mengatakan wal illatu fit tahrimi ribal fadl al kailu awil wazn. Jadi sebab larangan pengharaman riba fadl adalah kail, ya, karena ditakar ataupun ditimbang, ya, jika berupa bahan makanan. Wa huwa riwayatun an Ahmad dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Fa ala hadza kullu masyarak hadhil asya as-sittah. Oleh karena itulah sesuatu yang ya sama jenisnya seperti 6 perkara ini atau 6 komoditi riba ini ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam nas maka berlaku hukum riba yang sama ya, jika misalkan ya, dia bisa ditakar ataupun ditimbang dan berupa makanan misalkan maka ilah ribanya hukum ribanya sama itu pula tadi ya ketika misalkan dia akan menukar walaupun ya bukan emas ataupun perak tapi itu alat tukar menukar maka berlaku hukum riba sama seperti emas ataupun perak seperti itu. Kemudian masalahnya wa in ittahadat al-illatu makhtilafil jins. Ketika ilahnya sama tetapi jenisnya berbeda seperti bur dengan syair, maka haram untuk terlambat dan boleh untuk ya lebih enggak masalah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW beliau mengatakan fa idza ikhtalafat hadhil asya. Jika sesuatu tersebut berbeda maka silakan jual ya, sekehendak kalian. Idza kana yadan biyadin jika itu kontan. Wa in ikhtalafat illatu wal jins jika ilahnya beda, jenisnya beda, jazal amroni dibolehkan dua-duanya. Lebih boleh, terlambat boleh, enggak masalah. Seperti contoh emas dengan bur, enggak masalah. Jenisnya beda, ilah ribanya beda, sehingga tidak berlaku hukum riba. Ya. Tsumma lina'lam anhu la yajuzu bai'u makilin bijinsihi illa kailan walam mawzuna bijinsihi illa wasnan. Kemudian suatu yang penting untuk kita ketahui tidak dibolehkan menjual ya,
jenis barang ribawi yang di apa namanya? Takar ya, yang ditakar kecuali harus ditakar. Atau yang ditimbang kecuali harus dengan ditimbang sama-sama. Misal gini ya Mas ya. Dia ingin menukar kurma dengan kurma. Satu kurma caranya ditakar, satunya ditimbang, nggak boleh. Tapi harus kalau ditimbang semua. Tukar semua. Kenapa jemaah? Khawatir terjadi kelebihan. Ya. Dan ini ya sifatnya nanti hanya perkiraan, dan perkiraan dalam barang ribawi nggak boleh. Harus dipastikan. Kalau memang 1 kilo, ya 1 kilo. Kalau misalkan caranya beda, ya pakai cara yang lain. Pakai sok, ya sok sudah. Jangan satunya pakai takaran, kemudian satunya pakai timbangan, ini nggak boleh. Ini tidak dibolehkan karena nanti jatuhnya hanya perkiraan, dan perkiraan pada barang ya, ribawi itu tidak dibolehkan. Ya, karena tetap di situ jamaah sekalian yang terjadi apa? Larangan ribanya seperti itu. Kemudian masih terakhir peringatan. Wa khataru riba azimun. Bahaya riba itu sangat besar. Wala yumkin at-taharus minhu illa bi ma'rifati ahkamihi. Dan tidak mungkin seseorang bisa menghindari kecuali dia mengetahui hukum-hukumnya. Wa man lam yastati' ma'rifataha. Dan barang siapa yang tidak bisa mengetahui dengan sendirinya, fa'alaihi an yas'ala ahlal ilmi anha, maka hendaknya bertanya kepada ahli ilmu. Itu penting. Wala yajuzu lahu an yaqdima ala muamalatin. Maka tidak boleh bagi seseorang ya, dia pas kita apa jemaah sekalian, gegabah ya, melakukan suatu transaksi illa ba'da ta'akkunihi min khuluwihi min riba, kecuali dia sudah memastikan muamalahnya nggak ada ribanya. Kalau masih ragu jangan jemaah. Ya. Hal-hal yang masih kita subhat misalnya nggak tahu, jangan kita masuk. Karena orang-orang yang berbodoh-bodohan dalam masalah syubhat khawatir lama kelamaan dia terjatuh dalam hal yang haram. Kalau nggak tahu tanya. Ya. Kalau dipastikan, oh saya ingin misalkan membeli ini, melakukan transaksi ini, pastikan dulu benar-benar transaksinya bebas dari riba. Kalau sudah dipastikan bebas dari riba dan sudah maksimal, misalkan kok ternyata ada kesalahan, itu dimaafkan. Tapi dia harus pastikan dulu. Kalau sudah misalkan bebas, silakan adakan. Karena ingat jamaah sekalian, prinsip seorang mukminah itu ketika transaksi jual beli bukan semata-mata hanya ingin mengambil untung. Tapi faktor yang paling penting jamaah, yang penting dapat barokah. Itu penting. Karena ingat jamaah sekalian, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, yang akan Allah berikan itu bukan banyaknya, tetapi apa? Barokahnya. Itu penting. Itu jadi catatan kita. Ya, sehingga tidak terlalu ambisi untuk mencari untung yang besar, tapi ternyata jemaah sekalian banyak melanggar ya aturan-aturan syariat. Karena ingat jemaah sekalian, kata Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan, harta yang ya haram atau harta riba jemaah sekalian, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Enggak ada jemaah. Kalau dimakan jadi penyakit. Kalau tercampur dengan harta kita, keberkahannya berkurang. Sehingga kewajiban kita kalau ada harta seperti itu, segera mungkin untuk dikeluarkan. Karena itu yang menjadi biang malapetaka. Ya. Sumber masalah pada harta yang kita miliki. Maka solusinya cuma satu, segera buang. Ya, segera bebaskan diri. Ya. Sehingga masalah dengan seperti itu, mudah-mudahan muamalah kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian Mas Salian, ini penjelasan singkat terkait tentang riba fadl dan riba nasi'ah. Mudah-mudahan antum ada gambaran ya. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan.
Monggo dari Bapak Ibu semua, nah misalnya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan tentang riba nasai ya tadi ya. Nasi ya. Ini mengingatkan ya, kisah Siti Nurbaya dulu. Ada mengutangkan terus denda dengan bayar menikahi anaknya gitu. Oke, monggo ada yang perlu ditanyakan dari ibu-ibu mungkin? Ada, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana dengan hukum KPR yang sekarang lagi marak-maraknya, ada KPR syariah, ada KPR in-house dan sebagainya itu. Nah, itu mohon penjelasannya Pak Ustadz, karena menyangkut tentang pembelian rumah dan itu jangka temponya juga lama pembayarannya. Seperti itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya ada dua ya Pak Ustadz, diborong enggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Silakan. Jadi pertanyaan yang kedua adalah tentang asuransi haji Pak Ustadz. Jadi ada beberapa jamaah haji, kebetulan kemarin adik saya yang mendaftar itu ditawari tentang asuransi, kemudian mengikuti sudah tahun kedua, tiba-tiba di tahun ketiga itu tidak bisa membayar. Nah, itu uang yang di tahun pertama dan kedua itu ingin ditarik tetapi tidak bisa dicairkan atau tidak diperbolehkan oleh asuransi tersebut gitu, dan asuransi tersebut itu bekerja sama dengan bank syariah juga. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana solusi mengenai hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jamaah soalnya ada pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah KPR. Ya. Apakah KPR dibolehkan atau tidak? Ya, jawabannya gini jamaah. Jual beli rumah secara kredit. Ya. Kalau misalkan kreditnya syar'i, boleh, enggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau kreditnya tidak syar'i. Itu yang menjadi ya, patokan kita. Syar'i atau tidak? Sekarang gini, sistem KPR itu syar'i atau tidak jemaah? Syar'i tidak. Jadi gini, kalau misalkan ada yang mengatakan ini KPR syar'i, kalau terbukti syar'i secara real boleh. Tapi kalau hanya nama, ini KPR syar'i, prakteknya tidak syar'i. Jadi embel-embel syar'i itu hanya kedok misalkan, maka tetap nggak boleh. Apalagi jelas-jelas ini KPR bukan syar'i. Ada ribanya misalkan ketika terlambat nanti ada dendanya. Ya. Kemudian ketika tidak sanggup misalkan membayar, nanti barang disita ataupun macam-macam misalkan. Ada aturan yang tidak syar'i. Nah kalau seperti itu tidak boleh. Dan wallahu alam, KPR yang banyak ya, diterapkan oleh sebagian mungkin ya lembaga-lembaga keuangan, banyak yang belum syar'i. Walaupun menamakan syar'i, ternyata praktiknya belum syar'i. Sehingga kalau misalkan ada yang mengatakan syar'i, perlu dilihat bagaimana sistem sesungguhnya. Memang ada sebagian ikhwan yang mereka benar ya jamaah sekalian buat perumahan, dan memang diterapkan secara syar'i benar. Tapi ada sebagian yang memang hanya kedok saja. Sehingga wallahu alam apakah yang lakukan oleh tadi ya penanya ya saudaranya mengambil KPR yang benar-benar syar'i atau tidak. Tapi kalau misalkan benar-benar syar'i boleh, tapi kalau misalkan tidak syar'i jelas tidak boleh, atau syar'i tapi hanya kedok tetap enggak boleh. Seperti itu jamaah. Nah sehingga ya sampaikan saja sistem seperti apa. Model seperti apa baru bisa dijatuhkan ya hukum ini hanya kedok ya syar'i tetapi hakikatnya tidak syar'i seperti itu. Kemudian masalah yang kedua terkait tentang masalah
asuransi di apa namanya? Haji. Boleh tidak jamaah? Jawabannya gini. Asuransi itu terkadang hanya sifatnya apa? Ngikut. Hanya sifatnya ngikut. Contoh misalkan kita beli tiket kemudian ada asuransinya dan itu wajib. Kalau kita mau naik misalkan bis ini mau tidak mau kita harus bayar asuransi. Maka jamaah akad-akad yang ngikut itu enggak dianggap. Ya. Ada kaidah mengatakan at-tabi'u tabi, sesuatu yang ngikut itu hukumnya sama dengan yang diikuti. Itu pada kaidah yang lain, terkadang ada sesuatu yang ketika ngikut itu tidak dianggap, tapi ketika menyendiri itu dianggap. Ya. Maka jamaah asuransi yang seperti ini, seperti misalkan asuransi di apa namanya kendaraan, naik kapal macam-macam misalkan, ini enggak dianggap dan tidak dengan sebabnya dan dengan sebab adanya asuransi kemudian menjadikan akad jual beli tiket jadi batal, tidak, tetap sah. Ya. Begitu pula sama kalau misalkan seseorang dia daftar haji, mau tidak mau harus bayar asuransi. Kalau tidak ikut asuransi nggak bisa. Maka ini kondisi sudah beda jamaah. Berarti tatkala itu asuransi memang bukan akad utama, hanya ngikut saja. Tapi kalau ada pilihan, Bu, boleh diasuransikan, boleh tidak. Maka pilih yang tidak diasuransikan. Enggak perlu. Buat apa diasuransikan jamaah sekalian? Tapi kalau tidak ada pilihan ya silakan, enggak masalah. Dan ketika itu jamaah tidak akan mengurangi atau tidak akan menjadikan ya akad kita membeli jasa apa namanya haji ataupun umrah kemudian jadi batal, tidak. Ya. Sehingga kalau misalkan terjadi seperti tadi ternyata tidak sanggup untuk ya meneruskan kemudian ingin dibatalkan. Ya. Kalau memang jamaah sudah nggak sanggup, ya silakan, ya boleh ditarik, nggak masalah. Boleh tidak antum kalau misalkan sudah daftar haji kemudian ternyata diperkirakan nggak mampu, akhirnya misal uang pendaftaran tadi diambil lagi, boleh tidak? Boleh tidak jam? Ya boleh-boleh saja. Ya nggak boleh itu kalau antum sudah niat haji dan sudah sampai mikot dan sudah niat ihram, kemudian dibatalkan, nggak boleh. Bahkan sampai pun kondisi antum hajinya batal harus dilanjutkan sampai selesai. Tahun depan ganti lagi. Itu ibadah yang tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah masuk nggak bisa dibatalkan. Tapi kalau hanya sekedar daftar saja dan dia belum berangkat dan ternyata qadarullah dipikir, oh umur anak sudah 60, nanti berangkatnya 30 tahun lagi, aduh kayaknya sulit. Boleh diambil, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau kita bicara boleh dan tidaknya. Tapi malah yang terbaik biarkan saja. Yang terbaik biarkan saja. Barangkali jamaah sekalian ya, tadi yang tadinya 30 ternyata yang daftar di atasnya meninggal lainnya dia maju ke depan. Atau mungkin jamaah sekalian dengan sebab di daftar haji, Masya Allah bisnisnya dimudahkan, urusannya dimudahkan, akhirnya apa yang dia daftar haji reguler jadi plus. Kenapa? Rezekinya lancar. Ya. Dan itu benar jemaah sekalian. Pernah saya sampaikan, ada seorang ustadz sebelum dia punya rumah dia daftar haji plus, kumpulin daftar haji plus sama istrinya. Ya. Belum punya rumah jemaah. Di sana doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang-pulang beberapa tahun kemudian punya rumah. Jadi mungkin saja dengan kita daftar haji, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mungkin jemaah. Jadi kalau kita bicara mana yang terbaik, ya jangan dibatalkan. Tapi yang penanya tadi memang nggak sanggup, ya sudah tidak masalah, ambil saja. Ya. Terkait asuransi tadi kok dia menghalangi, apa syaratnya? Tinggal diselesaikan saja secara hukum. Seperti itu. Tapi hukum asalnya memang tidak masalah kalau dibatalkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke. Gimana? Sudah cukup puas untuk jawabannya, Bu? Gini. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang ikhwan, Bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari teman ke Ana terkait bisnis Ana Ustaz. Katanya gini Ustaz, ketika akad sewa mobil 1 hari harga sekian, ternyata
pada jam yang ditentukan belum kembali. Kemudian saya bilang ada tambahannya karena keterlambatan, ada cas overtime. Apakah itu ziyadah dan Riba. menjadikan itu suatu riba atau ada dua akad dalam satu transaksi atau bagaimana Ustaz? Dan apakah diperbolehkan seperti itu? Syukran. Ya, masalah ini menarik ini jemaah. Ya. Jadi ada seorang dia punya rental mobil, ya. Di antara aturannya kalau nyewa satu misalkan hari sekian, taruhlah 500.000. Tapi kalau terlambat menyerahkannya atau mungkin dia pakainya nambah, ya, nanti di situ ada tambahan. Di situ ada tambahan. Apakah sistem seperti ini tidak dibolehkan? Ya. Apakah dibolehkan? Kalau tidak dibolehkan, apa sebabnya? Itu jadi yang jadi titik permasalahan. Baca masalian wallahu alam. Ya. Apakah yang seperti ini termasuk apa namanya? Dua akad dalam satu transaksi? Atau misalkan larangan apa jamaah salian riba tadi. Oh, alam kalau anak melihat tidak termasuk. Karena gini jamaah salian, dua akad dalam satu transaksi itu maksudnya apa? Yang jelas para ulama kita gini jamaah. Ada seorang dia melakukan jual beli kredit. Ya, dia tawarkan, Pak, kalau kredit sekian, kalau tunai sekian. Kemudian dia pulang tanpa apa? Menentukan salah satunya. Tiba-tiba pas di rumah, oh saya nanti bayarnya seperti ini. Ini nggak boleh. Dan ini masuk larangan dua transaksi dalam satu akad. Atau yang kedua, ada orang gini, melakukan transaksi jual beli. Ya. Dia katakan, Pak, saya mau beli barang antum. Atau gini, Pak, saya utangi antum, tapi syaratnya beli barang anak. Maka ini juga masuk ya dua akad dalam satu transaksi. Kenapa? Karena ini menjadi celah riba. Ya, menjadi celah riba. Kenapa? Ya karena jamaah sekalian dia sudah diutangi. Mau nggak mau kadang dia terpaksa untuk beli. Akhirnya misal barang itu yang mungkin murah tapi karena memang dia dihutangi tadi, akhirnya apa? Ya sudah terserah dia karena dia ngutangi. Itulah ribanya, nggak boleh. Karena potensi akan masuk riba di situ. Adapun tadi jamaah sekalian sudah jelas. Kalau nyewa satu hari 200.000. Kalau misalkan nambah, ya sudah, berarti ada tambahan lagi. Ini nggak termasuk. Ya. Larangannya di mana? Dua akad jamaah. Larangan dua akad itu karena memang jamaah potensi ribanya di situ, ada potensi riba. Di sini di mana potensi ribanya? Nggak ada. Ya tidak ada potensi ribanya. Jadi wallahu alam tidak masalah. Ya tidak masalah seperti itu. Wallahu alam bishawab. Iya. Oke, mungkin cukup untuk kajian pada sore hari. Apa ada lagi mungkin? Pak Wan, lama tidak kelihatan. Oke, kita cukupkan untuk kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah, sedikit info untuk voucher parkir dan motor bisa minta ke panitia ya, ke Pak Devi nanti. Sekalian untuk kajian pekan depan mohon bantuan teman-teman untuk share infonya lebih banyak dan ajak teman-teman yang lebih banyak lagi biar kajiannya bisa lebih hidup ke depan. Mungkin itu aja, sekalian minta tolong ditutup Tat. Namanya jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada harta kita, umur kita dan waktu kita. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amanan mutaqabbala. Allahumma barik fi amwalina wa barik fi umurina wa barik fi malina. Allahumma nas'alukal jannata wa na'udzu min adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.